Kembali kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Engkaulah Bapa yang memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Karya-karyamu yang luar biasa. Untuk membuat kami ya Tuhan nyaman bersama Engkau ya Tuhan. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Allah yang menyinari kehidupan kami. Pengertian yang baru Tuhan nyatakan ya Bapa. Karena itu Tuhan kami mengundang Roh Kudus biar kiranya memimpin kami ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Membawa kami semakin setia. Semakin bergairah di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu Bapa berfirmanlah ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat tema kita pada minggu ini adalah sebab Yesus hidup ada hari esok. Setelah kita merayakan dan kita menyelenggarakan ibadah daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk mengawali khotbah saya, boleh diklik sekali. Saya akan memulai dari Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-8. Berkata demikian, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Saudara kasih Tuhan, bahwa ketika di zaman Tuhan Yesus ada dualisme pengajaran yang berkembang di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi. Di lain pihak, yaitu orang-orang Saduki, kelompok orang-orang Saduki, saudara kasih Tuhan, mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Tetapi kelompok yang lain, yaitu kelompok orang-orang Farisi, mengakui
adanya kebangkitan. Sehingga saudara kasih Tuhan, di dalam Yudaisme akhirnya terjadi perpecahan. Dari ayat ini saudara kasih Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus diketahui oleh banyak orang bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ini memberikan jawaban, memberikan kepastian bahwa ada kehidupan, ada kebangkitan dari antara orang mati. Ada kebangkitan orang mati. Jadi saudara kasih Tuhan, kita bisa membayangkan bahwa dua kelompok besar yang terdapat di dalam komunitas orang-orang Yahudi yang percaya dalam keagamaan Yudaisme, saudara-saudara, ini terjadi dualisme pengajaran. Satu sisi banyak yang menolak adanya kebangkitan orang mati. Di sisi lain menerima kebangkitan orang mati. Jadi saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat dan membayangkan saudara, ya, kalau kehidupan keagamaan yang terjadi pada saat itu, ya, ada dualisme seperti ini, saudara kasih Tuhan, pantas kalau kita pernah mengenal cerita tentang Thomas yang ragu-ragu, betul nggak? Karena apa saudara kasih Tuhan? Yang berkembang, yang beredar di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu seperti ini. Maka ketika Yesus Kristus dinyatakan bangkit dari antara orang mati, Yesus hidup, saudara kasih Tuhan, ini seakan-akan membuka segala selubung yang selama ini membelenggu. Bahwa ada kebangkitan orang mati. Dibuktikan dari mana? Dibuktikan oleh Yesus sendiri. Karena itu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang implikasi kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Coba kita klik sekali. Yang pertama saudara kasih Tuhan, harus kita ketahui bahwa ada kehidupan di balik kematian. Kalau dikatakan sebab Yesus hidup, maka ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan begini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini menjelaskan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang baru. Dengan adanya Yesus hidup, maka saudara kasih Tuhan, kita harus meyakini bahwa di balik kematian ada sebuah kehidupan. Karena Yesus sendiri mengatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 16 dan 19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita bayangkan saudara kasih Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak hidup, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan sepanjang hidup kita ini. Saya percaya tentu saudara adalah orang yang pertama dengan saya untuk tinggalkan kalau Yesus tidak hidup.
Tapi saudara kasih Tuhan, coba klik sekali. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini sebuah berita yang menggairahkan setiap kita. Ketika berita ini disampaikan, dikatakan, tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Wow, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita perlu tahu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, baik orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen maupun orang-orang Muslim, saudara kasih Tuhan, itu mengakui bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Tiga agama besar ini, saudara kasih Tuhan, mengakui bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, dengan adanya apa yang disampaikan dari firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan, ini memberikan pengharapan yang besar buat setiap kita bahwa setelah kita mati, ya, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Setelah kita mati, kita akan mengalami yang namanya kehidupan kekal. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang yang masih kita temui ya, memiliki prinsip yang salah. Dia menganggap bahwa hidup ini cuma sekali. Lalu sepanjang umurnya dipuaskan ya, untuk dirinya sendiri, untuk mencari kepuasan. Untuk mengerjakan segalanya yang dia inginkan. Dia pikir hidup ini sekali. Mau menikah lebih dari satu kali, punya istri yang banyak, punya harta yang banyak, punya segala-galanya yang ditawarkan oleh dunia ini tanpa memperhatikan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi ketika Tuhan Yesus dinyatakan hidup setelah kematian, saudara Tuhan, ini memberi pengharapan yang baru kepada setiap kita, bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Karena Yesus yang hidup itu akan menjadi yang sulung di antara kita. Amin. Yesus menjadi yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal. Dia bangkit terlebih dahulu dan hidup, kemudian dia akan menghidupkan, membangkitkan orang-orang yang mati. Jadi saudara kasih Tuhan, luar biasa. Kita harus menyadari, ya, mungkin belum waktunya yang poin kedua. Kita harus menyadari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa kehidupan kita, kalaupun 70 bahkan sampai 80 tahun saudara kasih Tuhan itu kalau kuat, saudara kasih Tuhan, harus kita pakai, kita pergunakan untuk mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih lama, yang kekal selama-lamanya. Karena itu saudara kasih Tuhan, 70-80 tahun ini sangat singkat. Ya. Apalagi kalau sekarang sudah mendekati, bahkan sudah ada di antara 70-80 saudara kasih Tuhan. Waktu kita akan sangat singkat. Karena itu saudara kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada setiap kita bahwa ya, akan ada kehidupan setelah kematian. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, perlu kita mempersiapkan diri, saudara kasih Tuhan, supaya kita boleh layak diterima oleh Allah. Ya, karena kehidupan yang akan datang jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita tidak bisa, saudara kasih Tuhan,
mempergunakan waktu-waktu yang ada ini hanya untuk memikirkan dunia ini. Tetapi saudara kasih Tuhan, haruslah kita memikir tentang kehidupan kekal kita. Amin. Amin. Ini akan menjadi gairah kita, membangkitkan gairah kita, semangat kita untuk terus mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Karena apa? Karena ada hari esok yang akan kita jalani, yaitu hari di dalam kekekalan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sebab Yesus hidup, karena itu ada kehidupan di balik kematian. Oke, klik sekali. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus hidup, dia akan menjadi pengantara kita. Amin. Dia akan menjadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 berkata demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus hidup, dia menjadi pengantara kita. Kalau dia tidak hidup, kita tidak sampai di surga. Kita bersyukur punya Allah yang hidup. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kita bersyukur karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, dia akan menjadi pengantara kita. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara setiap kita. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita tidak punya pengantara, saudara-saudara, ya, sehingga kita hidup di dalam kebingungan. Ini penting buat setiap kita. Coba kita klik sekali. Ya. Karena apa saudara kasih Tuhan? Peranan seorang pengantara itu akan memudahkan kita. Peranan daripada pengantara itu adalah memfasilitasi kita. Bahkan ada pujian yang mengatakan Yesus akan mengantar kita sampai langkah akhir. Saudara kasih Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita tidak akan pernah dibiarkan. Karena dia akan menyelamatkan kita dengan sempurna. Tuhan menyelamatkan kita itu dengan sempurna. Karena itu dia akan mengantarkan kita sampai kepada langkah yang terakhir. Ini menarik sekali saudara kasih Tuhan. Ya. Dan selama saya belum menjadi Kristen, saya belum pernah mendapati ya, yang seperti ini. Dia bertanggung jawab penuh atas jiwa kita. Amin. Dia bertanggung jawab secara sempurna. Dia tidak hanya sekedar bicara, akulah jalan dan kebenaran. Tapi kemudian tinggalkan begitu saja. Enggak saudara. Ya. Dia sangat bertanggung jawab. Dia menyelamatkan kita dengan sempurna sampai langkah terakhir. Jadi saudara kasih Tuhan, kita beruntung sekali. Punya Allah yang hidup, dan dia menjadi pengantara kita, bahkan sampai langkah terakhir. Kalau kita boleh ilustrasikan saudara kasih Tuhan, ya. Saya punya pengalaman yang ya lucu juga sih. Waktu saya datang pertama kali ke Jakarta, saudara-saudara,
ya. Tahun 84 saya datang ke Jakarta, saya dari Malang. Kemudian saudara saya naik bus. Kakak saya sudah ada di Jakarta terlebih dahulu. Kemudian saudara kita waktu itu tidak ada telepon, jadi janjiannya pakai surat. Ya, kita kirim surat, kemudian dibalas surat itu mengatakan begini, naik bus kemudian turun di terminal Pulau Gadung. Ya. Setelah bus berhenti, kamu kembali lagi ke pintu gerbang di mana kamu masuk bis tadi. Ya. Kemudian saudara-saudara kasih Tuhan, saya berpegang surat itu, saya berangkat ke Jakarta, naik bus, kemudian turun di Pulau Gadung, jam 8 pagi saya sudah sampai di Pulau Gadung. Kemudian saudara kasih Tuhan, sampai di situ sesuai dengan surat yang saya baca, saya harus menunggu kakak saya itu di pintu gerbang masuknya bus. Saya berdiri di situ, saudara. Dari jam 8 saya sudah berdiri di situ. Sampai jam 9 saya tengok, waduh, nggak ada. Sampai jam 10 nggak ada. Ya kan? Sampai jam 11 nggak ketemu juga. Bahkan sampai jam 12 nggak ketemu, saudara-saudara kasih Tuhan. Wah, saya panik. Ternyata saudara kasih Tuhan 12:30 baru kakak saya kelihatan dan ketemu saya. Waduh, saya bersyukur. Kemudian ceritalah. Dia bilang begini, kenapa kamu turun di sini? Saya nunggunya di Lebak Bulus. Waduh, saya kasih unjuk. Ini kan surat balasannya seperti ini. Ya kan? Waduh, aku lupa katanya. Ya. Jadi saudara Tuhan, saya tersesat. Dari jam 8 pagi sampai jam 12:30. Saya mau makan ke warung aja nggak berani, saudara. Mau beranjak dari pintu gerbang aja saya nggak berani. Takut apa? Takut nanti nggak ketemu lagi, repot lagi. Udah saya tahan aja berdiri di situ. Ya, saudara kasih Tuhan. Ya, saya begitu menderita. Ya, pengalaman saya itu. Ya. Sekarang kalau kita, saudara kasih Tuhan, tidak punya pengantara sampai di surga. Wow. Kita bisa bayangkan bertahun-tahun tersesat. Selama-lamanya tersesat. Akhirnya mungkin ada malaikat yang berbaik hati. Ya udah, masuk aja ke pintu sebelah. Ya, panas-panas dikit nggak apa-apalah. Ya kan? Wah, sia-sia kita. Kalau sampai kita diunjukin ke pintu sebelah, saudara kasih Tuhan, binasa kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, Yesus menjadi pengantara kita, akan mengantarkan kita sampai langkah terakhir. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oke, next. Yang ketiga, karena Yesus hidup, maka ada persekutuan. Sebab Yesus hidup, maka ada persekutuan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak hidup, kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Masa kita mau bersekutu dengan Tuhan yang mati? Masa kita bersekutu dengan benda yang mati? Kalau orang yang bersekutu dengan benda yang mati, namanya menyembah berhala. Jadi saudara kasih Tuhan, dengan adanya Yesus hidup, kita memiliki kepastian kepada siapa kita bersekutu. Kepada siapa kita mengabdi. Kepada siapa kita melayani. Amin. Karena itu jerih payah kita
tidak sia-sia. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, walaupun saudara tik bawa kolektan, wow, ada nilainya di hadapan Tuhan. Amin. Saudara berdoa buat ibadah pagi hari ini, ada upahnya di sorga. Semangat saudara hadir di dalam setiap ibadah, ada upahnya dalam Tuhan. Apapun yang saudara lakukan untuk memuliakan Tuhan, ada upahnya disediakan oleh Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, persekutuan kita bukan persekutuan biasa, tetapi persekutuan dengan Allah yang hidup. Amin. Persekutuan yang luar biasa. Coba kita klik sekali. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, dalam Injil Yohanes ya, diberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur. Dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow. Saudara kasih Tuhan, dengan adanya Yesus hidup, kita membangun persekutuan. Kita intim dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa mengeluh kepada Tuhan. Kita bisa memuji nama Tuhan. Karena apa saudara kasih Tuhan? Digambarkan seperti pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Ketika kita menempel kepada pokok, ada persekutuan dengan pokok, maka saudara kasih Tuhan, ranting itu akan menghasilkan buah. Jadi kalau kita menjadi Kristen, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, maka ciri yang paling mendasar adalah hasil buahnya. Amin. Hasil buah kita, saudara-saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, sebab Yesus hidup, maka saudara kasih Tuhan, dia digambarkan seperti pokok anggur. Dan kita carang-carangnya. Saudara kasih Tuhan, carang tidak mungkin mendapatkan nutrisi dari dirinya sendiri, betul enggak? Carang itu akan mendapatkan semua bahan makanan, nutrisi dan sebagainya itu dari pokok anggur. Carang tidak akan mendapatkan pertumbuhan kalau dia tidak menempel kepada pokoknya. Demikian pula saudara kasih Tuhan. Karena Yesus hidup, dia sanggup untuk mengirim semua apa yang kita butuhkan. Amin. Yesus yang menyediakan. Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang menguatkan ranting-ranting itu. Jadi saudara kasih Tuhan, perlu sekali kita mengerti bahwa ketika Yesus hidup, kita memiliki persekutuan yang luar biasa. Bukan sekedar sembarang-sembarang persekutuan. Tapi saudara kasih Tuhan, persekutuan kita ini mendatangkan damai sejahtera. Kelak ketika kita sampai di rumah Bapa di sorga. Amin. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan menilai persekutuan kita ini, wah kalau kita melayani seakan-akan kita untuk gembala. Ya, seakan-akan kita melayani ini untuk manusia. Kita harus ingat, ketika kita melayani ini saudara kasih Tuhan, karena kita sudah mendapatkan kekuatan dari pokok itu. Saudara kasih Tuhan, ini sangat bagus ilustrasi tentang pokok anggur dan kitalah carang-carangnya ini. Ilustrasi sangat bagus, saudara kasih Tuhan. Ya, karena apa saudara kasih Tuhan? Coba kita perhatikan, kalau ini pokoknya, kemudian ini ada ranting. Ketika di dalam ranting ini ada masalah, misalnya patah, ya kan? Maka saudara kasih Tuhan, yang memulihkan itu adalah dari nutrisi yang dikeluarkan oleh pokok ini. Pokok ini akan terus menguatkan ranting. Ketika ranting menghadapi angin yang begitu dahsyat, saudara kasih Tuhan, ini yang menjadi tanggung jawab pokoknya. Karena pokoknya akan terus menguatkan ranting-ranting ini. Supaya dia tahan
terhadap terpaan angin. Ya. Itulah Yesus yang hidup. Kita bayangkan kalau kita punya Allah yang mati. Boro-boro dia bisa memberi nutrisi kepada ranting-rantingnya. Boro-boro bisa memberi nutrisi kepada umatnya. Tetapi kita bersyukur punya Yesus yang hidup. Dia bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kita. Selama kita menempel pada pokoknya, saudara Tuhan, jaminan yang dari Allah itu akan sempurna mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu saudara Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan itu akan sangat menentukan apa yang akan kita hasilkan. Persekutuan kita dengan Tuhan akan menentukan buah apa yang akan kita hasilkan. Ini penting. Ya. Jangan sampai kita menjadi Kristen bertahun-tahun nggak ada buahnya. Ya. Karena di situ jelas dikatakan, ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang membuat kita semakin bergairah. Amin. Persekutuan kita tidak sia-sia. Ini yang membuat kita terus bergairah. Ya. Coba next. Kita klik sekali. Ya. Saudara kasih Tuhan, bagian yang keempat, sebab Yesus hidup, maka Yesus mau turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau punya Allah yang mati, saudara kasih Tuhan, bagaimana Allah bisa turut bekerja dalam kehidupan kita? Ya. Kita bersyukur punya Allah yang hidup. Dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Coba kita baca saudara kasih Tuhan. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Saudara kasih Tuhan, sekarang saya akan baca bagian yang merah. Lebih simpel, singkat, saudara kasih Tuhan. Ya. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bisa ditangkap kalimat ini? Saya ulangi. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu hidup, karena itu Dia mau turut bekerja bagi setiap kita, saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan itu turut bekerja, Tuhan itu mengawal kita, Tuhan itu menasehati kita, Tuhan itu menyertai kita, supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ini yang luar biasa. Supaya kita bisa serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, ya, kalau kita nurut sama Tuhan, kita mau dibimbing sama Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, Tuhan itu menyertai kita. Dia turut bekerja, Dia menasehati kita, Dia membimbing kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau Allah turut bekerja supaya kita kaya, itu pikirannya masih cetek. Ya kan? Kekayaan tidak akan kita bawa. Allah menyertai kita, Allah membimbing kita, saudara kasih Tuhan.
Kalau hanya sekedar ingin berhasil, ingin sukses, ingin punya kedudukan, itu masih cetek pikirannya. Tapi yang harus kita ketahui bahwa Allah akan menyertai setiap langkah kita, membimbing kita. Karena apa saudara Tuhan? Tujuannya Allah adalah supaya semakin hari hidup kita ini semakin serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu saudara Tuhan, kalau persekutuan kita mantap dengan Tuhan, ya, maka saudara Tuhan, apa yang saudara dapatkan dari Tuhan, itu akan membawa kita, akan terus dan terus dan terus semakin serupa dengan Kristus. Ini luar biasa, saya kagum. Saya kagum dengan Kristus. Karena saya tidak pernah mendapatkan yang seperti ini, saudara. Karena itu ketika saya selesai sarjana teologi di seminari ini, saudara Tuhan. Ya, waduh, gairah saya ya, untuk banyak belajar itu semakin. Dulu saya itu nggak suka baca. Ya, kalau baca udah semakin lama semakin ngantuk, gitu kan? Ya belum seberapa udah ngantuk, ya, nggak kuat baca, nggak seneng baca. Ya. Tetapi ketika saya melihat kebenaran-kebenaran seperti ini, saudara Tuhan, wow, itu semangat saya akan tergugah kembali, saudara Tuhan. Makanya saya sekolah lagi akhirnya. Ya mudah-mudahan hampir selesai S2-nya. Ya, doakan saudara supaya cepat selesai. Ya. Jadi saudara Tuhan, Yesus akan turut bekerja. Supaya apa saudara Tuhan? Kalau saudara misalnya menjadi pengusaha, saudara tetap menjadi pengusaha yang berhati hamba. Yang masih mau nurut sama Tuhan. Kalau saudara menjadi dokter yang punya hati hamba. Yang tetap mengasihi Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan. Enggak masalah saudara kasih Tuhan. Walaupun saudara aktif di dalam segala kegiatan usaha saudara kasih Tuhan. Saudara mau jadi apa saja, ya. Profesi di dunia ini saudara kasih Tuhan, ya. Yang penting Tuhan bimbing kita terus, masih kita tetap di dalam Tuhan. Ya. Kita masih tetap memiliki hati hamba. Allah akan turut bekerja. Supaya akhirnya kehidupan kita ini didapati serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara Tuhan, saya baca sekali lagi. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil, yaitu saudara dan saya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Allah akan mengawal kita. Supaya kalau kita sukses tetap berhati hamba. Amin. Jadi saudara Tuhan, inilah pentingnya kalau kita memahami bahwa Yesus hidup, Yesus itu turut bekerja mengawal kita. Oke, next. Ya, yang kelima saudara Tuhan, karena Yesus hidup untuk menyediakan tempat bagi kita. Wow. Ini luar biasa. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena itu Tuhan sibuk sekali. Ya, kalau kita lihat ayat ini, saudara Tuhan, wow, Tuhan itu sangat-sangat sibuk. Mungkin bisa dikatakan super sibuk. Bayangkan saudara kasih Tuhan, kalau kita punya Tuhan yang tidak bangkit, tetap ada di dalam kubur, siapa yang menyediakan tempat
bagi kita. Tempat tinggal itu sangat penting buat setiap kita, ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara kasih Tuhan, ini pengharapan yang luar biasa. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita dengan sempurna. Tuhan menyelamatkan kita itu dengan sempurna. Sampai tempat-tempatnya itu disediakan oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya disediakan tempatnya, Dia antar kita, Dia jemput kita. Dia jemput kita. Dikatakan begini, ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kita dijemput, saudara kasih Tuhan. Berarti saudara adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kita ini orang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita terus-menerus membuat kecewa hati Tuhan, wow. Sebagai orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita layaknya harusnya menghormati Tuhan. Amin. Karena Dia terlebih dahulu menghormati kita. Dia berjanji akan menjemput kita. Dia akan jemput kita. Dia akan bawa kita. Dia akan antarkan kita. Sampai langkah terakhir, Tuhan ingin, di mana kamu berada, di mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, ini gak bisa ngomong lagi deh. Tuhan kita hidup, Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Mau pakai bahasa apa lagi sekarang? Karena memang sudah, wah ini janjinya luar biasa. Oke, next. Yang keenam, saudara kasih Tuhan. Sebab Yesus hidup untuk menjadi hakim. Yesus hidup untuk menjadi hakim. Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 dikatakan demikian. Dan Ia telah menugaskan kami, ya, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah, Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dia akan menjadi hakim, saudara. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini jelas bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dan di dalam kehidupan itu saudara kasih Tuhan, maka ada penghakiman. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup kita nggak boleh sembrono. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti akan ada penghakiman orang-orang mati. Ya. Sesuai dengan perbuatan kita, kita akan menghadapi penghakiman. Karena itu saudara kasih Tuhan, bagi kita yang rajin, ya, bagi kita yang setia kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka ketika hari penghakiman itu kita dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Coba next. Ya, sebab Yesus hidup, Dia akan menjadi hakim. Ya, saudara, ini saya kutip untuk membuat sebuah perbandingan. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, coba kita perhatikan ayat ini, saudara kasih Tuhan, yang kita kutip dari sebelah.
Dikatakan begini, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang terdekat dengan Tuhan." Ya. Saya tidak baca yang paling bawah, saudara kasih Tuhan, supaya kalau nanti ditampilkan di YouTube, jadi saya tidak menjadi persoalan, saudara-saudara. Ya, jadi jelas di situ bahwa Yesus adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang yang terdekat dengan Tuhan. Mari kita tafsirkan dengan sederhana saja. Ya. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dia menjadi hakim. Ya. Kalau kita bandingkan tadi bahwa dia ditentukan untuk menjadi hakim atas orang mati. Ya. Nah, di ayat ini orang sebelah mengatakan bahwa Yesus adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, pemahaman ini sejajar. Karena itu kita perlu memahami ini saudara kasih Tuhan, supaya kita tidak perlu ambil dua-duanya. Ya kan? Kalau yang sono benar, kita juga tetap masuk surga. Kalau yang sini benar, kita tetap masuk surga. Nah, ini curang ambil dua-duanya. Ya kan? Saya ingin pastikan kepada saudara bahwa saudara kasih Tuhan, tempat ini sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk membawa kita sampai langkah terakhir. Amin. Ya, coba next. Saudara kasih Tuhan, yang berikutnya dikatakan begini, ya. Orang sebelah mengatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Ia memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Coba kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sejajar, ya. Dia adalah jalan yang lurus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus yang pegang jalan itu. Dia hidup, dia menjadi jalan buat setiap kita. Kemudian saudara kasih Tuhan, perhatikan, Isa itu benar-benar memberi pengertian tentang hari kiamat. Ya. Sementara di ayat yang lain, saya membaca bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat. Betul enggak? Tidak ada seorang pun yang tahu akan hari kiamat. Ya. Maka kalau Isa itu adalah rasul atau utusan, saudara kasih Tuhan, loh, ayat ini enggak sejajar dong. Karena apa? Ayat yang lain mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat. Ya. Tapi buktinya Isa tahu, Yesus tahu tentang hari kiamat. Berarti siapa dong Yesus? Allah yang hidup. Jadi saudara kasih Tuhan, ini kita coba membandingkan supaya kita tahu persis bahwa keyakinan kita ini, saudara kasih Tuhan, merupakan keyakinan yang benar. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia jalan yang benar. Karena dia tahu hari kiamat, saudara kasih Tuhan, maka dia katakan ikutlah aku. Orang sebelah seperti itu ngomong. Tapi gak ikut-ikut. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini menjadi berita yang luar biasa kepada setiap kita, supaya kita tahu, kita mantap seperti itu. Ya. Kita mantap seperti itu. Oke, next. Ya. Ya, saya kutip beberapa kisah daripada tokoh-tokoh yang tercatat di dalam hadis, saudara-saudara. Ya. Di situ dikatakan, yang pertama, Isa itu
utusan Allah. Kalam Allah, roh Allah. Kalam Allah itu firman Allah. Ya. Jadi Isa itu utusan Allah. Ya kan? Makanya saya katakan, kalau dia hanya sekedar utusan, kenapa dia tahu tentang hari kiamat? Padahal ayat yang lain mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu akan hari kiamat. Jadi saudara kasih Tuhan, Isa itu adalah utusan Allah, kalam Allah, roh Allah. Kalau sekedar utusan, ya nggak mungkin dia tahu hari kiamat. Tetapi karena dia Allah yang hidup, ya maka dia tahu hari kiamat. Kemudian saudara kasih Tuhan, Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Ya. Ini punya orang sebelah. Yang dulu pernah saya baca, yang pernah saya pelajari. Dikatakan Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Jadi saudara kasih Tuhan, karena saya punya dua sumber ini saudara kasih Tuhan, saya ingin memantapkan kepada kita semua bahwa saudara kasih Tuhan, kalau Yesus hidup untuk menjadi hakim atas orang-orang yang sudah meninggal saudara kasih Tuhan, maka orang sebelah juga mengakui bahwa Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Ya. Kemudian berikutnya, Isa roh Allah dan kalam Allah. Sama seperti tadi. Ya. Kemudian Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Ini ungkapan-ungkapan orang-orang hebat di sebelah. Ya kan? Di zaman jahiliyah dulu. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini ungkapan-ungkapan teladan-teladan yang dipatuhi sampai hari ini, saudara kasih Tuhan. Karena di sini mengandung hukum-hukum tentang hidup. Kemudian yang terakhir saudara kasih Tuhan, tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Wow, udah mau kemana lagi kita? Udah semakin jelas ya, bahwa tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Ya. Apa sih Imam Mahdi? Imam Mahdi itu saudara kasih Tuhan, itu sebuah tokoh kepemimpinan yang akan menghancurkan kejahatan yang disebut Dajjal. Ya. Jadi Dajjal itu adalah kejahatan-kejahatan. Jadi semakin mendekati hari kiamat, semakin mendekati akhir zaman, itu kejahatan memuncak. Dan Imam Mahdi akan menumpas segala kejahatan. Dajjal itu akan dimusnahkan. Ya. Siapa yang melakukan? Yesus yang hidup. Amin. Kalau bukan Yesus hidup saudara kasih Tuhan, siapa yang mengalahkan kejahatan ini? Kalau kita punya Allah yang mati, bagaimana mengalahkan kejahatan ini? Karena itu kita bersyukur punya Allah yang hidup. Amin. Oke, next, terakhir. Ya, kesimpulannya saudara kasih Tuhan, ya. Isa Al-Masih putra Maryam adalah Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Sudah, titik. Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Yang kedua, ia mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga sebagai Allah yang hidup. Ia yang berkuasa di bumi dan di surga atau terkemuka di dunia dan di akhirat untuk mempersiapkan umat yang layak bagi kerajaan surga. Umat yang layak bagi kerajaan surga. Karena itu saudara, mari sisa-sisa hidup kita, mari kita terus benahi supaya kita boleh menjadi umat yang layak untuk menempati tempat yang layak yang disediakan oleh Tuhan. Ia yang mengetahui hari kiamat dan menjadi hakim yang adil untuk menghakimi manusia menurut perbuatannya. Mari bangun perbuatan kehidupan kita dengan setia kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan kembali sambil kita bersaat teduh. Tuhan, mungkin selama ini kami senantiasa ada dalam kebimbangan. Tapi hari ini Bapa, kami mengerti bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau yang ada dalam setiap musim kehidupan kami untuk mengawal kami supaya kami menjadi serupa dengan gambaran anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian, Engkau ada.